adik-adik, hari ini Kak Susi nggak sendirian loh. Hari ini Kak Susi ditemani oleh Kak Kasil. Halo Kak Kasil. Halo Kak Susi. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, sepertinya adik-adik di rumah udah pada siap ya Kak untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, hari ini kita tidak berdua saja Kak, tapi kita ditemani dengan seorang kakak pemain musik. Ya, Ada juga namanya Kak Indra. Indra. Mana Kak Indra? Ya. Kak Indra ini bukan pemain musik aja Kak, Ya. tapi akan jadi pelayan firman untuk kelas besar dan kelas kecil. Dan ada juga Kak Olin ya Kak untuk pelayan firman kita Kak. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau angkat satu pujian Kak. Ya. Kita mau angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Ayo berdiri ya. Matahari bersinar terang, menerangi jalan serang, dan semerbak Tuhan ibadah, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Nah, masih berdiri ya Kak? Iya. Kita hari ini masih berdiri, kita mau lebih semangat lagi puji Tuhannya. Karena apa Kak? Karena hari ini harinya Tuhan. Kita mau nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Oke, adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sudah kita nyanyi Kak, kita mau ajak adik-adik. Oh, adik-adik boleh duduk dulu. Boleh duduk yang di rumah. Dan Kak Susi, kita mau siap untuk berdoa. Kita ajak adik-adik untuk berdoa pembukaannya. Adik-adik siap ya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan telah menyertai kami dari kami bangun tidur dan kami boleh siap. Dan saat ini kami siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami, berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Dan kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah Kak, supaya lebih semangat lagi, kita mau bergerak lagi. Semuanya yang tadi duduk bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu apa Kak? KASIH. Kasih. Iya. Kasih.
kita mau nyanyi lagi satu lagu. Kita dengar firman ya Kak. Sebelum kita dengar firman, kita mau angkat satu pujian lagi Kak Susi, yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kak Susi, Ya. kita akan siap untuk firman Tuhan. Oke. Jadi siap ya? Kita panggil pokoknya ya. Iya. Kakak siapa? Kakak Indra. Kakak Olin. Ya. Kakak Indra dan Kakak Alin, silakan. Halo adik-adik, saatnya kita akan baca firman Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca dari 2 Tawari 15 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah sertai kami dari awal ibadah kami sampai saat ini. Sekarang biarlah Tuhan yang menyertai kami dan menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, siapkan ya Alkitabnya dari 2 Tawari pasal 15 ayat 1 sampai 12. Ayo dipersiapkan. Kalau sudah siap, Kak Indra akan bacakan firman Tuhan-Nya. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel, mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk di daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya
beserta dengan dia, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ya, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul kita harus kuat. Kamu harus kuat ya. Judulnya seperti itu. Nah adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca itu bercerita tentang seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja dari Yehuda, keturunan Raja Daud. Nah, kalau adik-adik melihat silsilah dari raja-raja di Israel sampai terpecah menjadi Yehuda, dan ada kerajaan Yehuda, itu ada Raja Asa ya di urutan garis di bawah Raja Daud atau Raja Yehuda. Nah adik-adik, Raja Asa ini dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Di antara raja-raja Yehuda yang lain, mereka banyak, raja-raja yang lain banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti menyembah berhala, beribadah kepada dewa-dewa. Itu yang menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kejijikan artinya Tuhan tidak suka. Itu menjadi hal yang Tuhan tidak senang, sehingga mereka banyak yang dihukum karena melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Nah adik-adik, saat itu ada nabi yang bernama Nabi, di ayat 1 ya adik-adik kita lihat, Nabi Azaria bin Oded. Nah, Bapak Azaria ini dia dihinggapi oleh Roh Tuhan, kerasukan, maksudnya Tuhan mau menyampaikan pesan kepada nabi untuk Raja Asa. Pesannya apa? Pesannya adalah yang kita lihat di ayat selanjutnya. Raja Asa dan semua umat yang dipimpin oleh dia harus mencari Tuhan dan tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat ya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan. Jadi Tuhan mau Asa dan semua umatnya harus mencari Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, waktu itu Raja Asa mendengarkan kata-kata dari Nabi Azaria ini. Lalu Raja Asa menyuruh semua rakyatnya untuk menghancurkan dewa-dewa yang disembah oleh mereka selama ini, oleh orang-orang oleh raja sebelum Raja Asa juga. Mereka akhirnya menghancurkan patung-patung, menghancurkan dewa-dewa yang biasanya mereka sembah. Lalu mereka mulai mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah yang tadi, pengalaman Asa dan rakyatnya, akhirnya Raja Asa semangat untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Azaria itu ya. Dia semangat dan dia melakukan 3 hal yang kepada semua rakyatnya, dan dia juga lakukan bersama-sama dengan rakyatnya. Yang pertama, dia akan menyingkirkan patung dewa-dewa yang disembah oleh penduduk Yehuda, rakyat Yehuda. Yang kedua, ia memperbaharui mezbah. Ya, mereka tidak lagi menyembah berhala, tapi mereka mau membangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga, dia mengumpulkan bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan dan membuat perjanjian bersama-sama untuk mau setia dan taat mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi 3 hal itulah yang akan mereka lakukan, dan Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh hidup dengan di bawah berkat Tuhan. Nah adik-adik di rumah juga pasti ingin ya
diberkati. Nah, kakak juga mau diberkati. Kita semua pasti mau diberkati. Tapi kalau kita mau diberkati, kita harus melakukan seperti yang Raja Asa lakukan. Yaitu yang pertama, apa tadi adik-adik? Kita harus menyingkirkan dewa-dewa. Wah, adik-adik punya nggak dewa-dewa yang disembah? Pasti nggak punya ya. Kita kan orang Kristen. Nah, adik-adik, Kak Indra akan kasih contoh-contohnya ya. Apa sih yang menjadi dewa-dewa kita? Wah, ngeri ya kedengarannya dewa-dewa. Padahal itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan, adik-adik lakukan. Misalnya, yang pertama tadi udah dikasih tahu tentang gadget. Adik-adik nggak mau lepas sama gadget. Kalau udah main gadget, wow, akhirnya nggak mau diambil lagi gadgetnya dan nggak mau berhenti mainnya. Itu bisa menjadi namanya dewa kita. Terus yang lain, kalau udah main gadget itu pasti main game. Sekarang lagi viral-viralnya tuh main game Free Fire. Waduh ya, adik-adik kalau udah main itu pengen main terus-terusan, atau pengen beli-beli diamond ya, banyak ya yang kayak gitu, jadi ngabisin uang. Dan adik-adik nggak mau berhenti, biasanya seperti itu kalau udah main, nggak mau diganggu, apalagi nggak mau berhenti ya. Lalu apalagi dewa-dewa kita? Dewa kita yang lainnya mungkin malas. Nah, adik-adik, karena adik-adik sekarang sekolah di rumah, adik-adik nggak ketemu ibu guru, bapak guru, nggak ada PR-PR yang banyak. Biasanya dulu kalau ketemu bapak guru, adik-adik sekolah ke sekolah, PR-nya pasti ada ya. Pulang sekolah ada PR lagi. Sekarang nggak ada karena online. Nah, itu yang bikin kita jadi males. Karena kita lewat Zoom, jadi nggak kelihatan sama bapak guru, jadi males gitu ya, males belajar. Itu juga bisa menjadi dewa adik-adik. Nah, hati-hati adik-adik ya. Lalu hal lain yang membuat kita tidak mencari Tuhan adalah membuat kita tidak diberkati. Jadi kita harus apa adik-adik? Yang pertama, kita harus berdoa, rajin berdoa. Anak Tuhan yang sayang Tuhan, yang mengasihi Tuhan, harus mau berbicara sama Tuhan. Bilang apa saja yang mau adik-adik bilang sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Lalu membaca Alkitab, ya, itu hal yang kedua yang membuat kita akan selalu kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah rajin ibadah. Adik-adik siapa di sini yang malas ibadah IMPA? Males kak, ibadahnya YouTube terus gitu ya. Adik-adik nggak bisa datang, jadi malas gitu. Nggak boleh adik-adik. Adik-adik supaya kuat di dalam Tuhan dan selalu taat, adik-adik harus rajin beribadah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik yang keempat, yang terakhir itu adalah dengan cara mengajak. Ya, kalau di rumah mama papanya udah nggak ngajak-ngajak kita berdoa, adik-adik aja yang ajak ya, supaya mama papanya bisa berdoa dan beribadah lagi sama-sama. Atau adik-adik juga bisa mengajak teman-teman untuk ibadah. Misalnya nih ya, adik-adik mau ibadah hari Minggu, lalu adik-adik boleh ingetin temennya, jangan lupa ya, kita IMPA jam 9. Nanti datang ya, ikuti ya, gitu ya, karena kita Zoom. Nah, karena kita YouTube ya, adik-adik, maaf. Kalau Zoom juga ajak aja, nanti kita ada Zoom-nya juga. Nah, itulah yang akan membuat kita selalu bisa diberkati. Yaitu pertama, kita harus taat, dan kedua, kita harus semangat. Karena biasanya kalau taat tidak dipakai semangat, taatnya nanti lama-lama hilang ya. Jadi harus pakai semangat supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita punya ayat mas ya. Kita baca sama-sama dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Adik-adik dari rumah, kakak dari sini. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dan adik-adik bisa dihafalkan, bisa diingat ya, firman Tuhan kali ini adalah tentang kalau kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, juga bagi diri kita sendiri, Tuhan pasti akan memberkati kita. Aktivitas minggu ini adalah adik-adik kirim pesan
lewat kepada teman-temanmu atau kepada saudara-saudaramu, saudara sepupu, saudara-saudara yang lain ya, boleh kirim pesan untuk mengajak atau mengingatkan saudaramu atau teman-temanmu untuk beribadah. Ya, adik-adik jangan lupa nanti ucapkan selamat hari Minggu untuk teman-teman yang dikirim. Nah, untuk laporannya adik-adik boleh lapor di kelasnya masing-masing, di WA grupnya masing-masing, bahwa adik-adik sudah melakukan itu, adik-adik sudah mengajak. Sebutkan nama teman-teman atau saudara-saudaramu ya, dan bilang saya sudah mengajak untuk beribadah. Oke? Gampang ya? Oke, adik-adik jangan lupa melakukan firman Tuhan dan tugasnya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Susi, luar biasa ya firman Tuhan kita hari ini. Iya. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita selalu menjadi anak yang taat. Kalau kita taat, kita akan selalu semangat ya, semangat melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi intinya kita harus jadi anak yang taat ya Kak. Betul kasih. Nah, adik-adik, untuk respon firman Tuhan kita diminta Tuhan untuk selalu bersinar terang. Ya. Jadi kita akan angkat satu pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi Kak. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersatu dalam doa dulu ya. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami agar kami tidak bosan dan rajin berbuat baik. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, memberkati dalam pekerjaan mereka, dan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Maranatha Bandung, untuk pendeta, majelis, terutama kakak-kakak pelayan. Tuhan Yesus kiranya selalu berikan kesehatan, sukacita terus dalam melayani. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan semua jajarannya. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat untuk dapat memimpin negara ini. Tuhan Yesus selalu memberikan kedamaian di dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua teman-teman kami. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati di dalam sekolah, di dalam aktivitas, dan dimanapun mereka berada. Berikan selalu kesehatan, dan jaga dan lindungilah mereka selalu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu.
Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah boleh mempersiapkan semua persembahannya ya Kak. Nah, adik-adik nanti boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak untuk boleh scan barcode yang ada di bawah ini ya. Juga boleh transfer ke nomor rekening gereja, atau boleh dititip juga untuk dibawakan ke gereja. Kita mau memberikan pujian kita sambil memberikan persembahan. Berdoa persembahan. Kita akan mendoakan persembahan kita ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah IMPA melalui online. Tuhan, baru saja kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, supaya bisa bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana Kak? Kita akan angkat satu pujian lagi Kak Susi. Boleh. Judulnya Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita kan mengakhiri ibadah kita. Nah, adik-adik, kita akan siap untuk berdoa penutup. Siap ya? Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami telah selesai di dalam ibadah kami. Tuhan kiranya berkati kami lewat firman, lewat puji-pujian, dan juga semua yang kami dapatkan dalam ibadah pada hari ini. Dan biarlah kami semuanya menjadi anak-anak yang taat dan selalu semangat untuk menyatakan kasih Tuhan di
ada dan kami boleh menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah kami nyatakan kami kembalikan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan inilah doa kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dengan segala aktivitas yang akan kami jalani untuk minggu-minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.